saya rasakan ya dia kan tos nyobi jantan penyiar kapungkur ya. Ternyata menjadi penyiar radio itu kan susah karena kita berbicara itu dengan orang-orang yang nggak kelihatan dan kemudian latar belakang orang-orang yang mendengarnya pun itu kan beda-beda, Bang Haji. Bentan upami nyaros langsung katingali jalmina sareng saha. Ya. Nah, Pangitan ada kiat khusus, Bang Haji, bagaimana sih untuk menjadi penyiar yang baik itu harus seperti apa? Kang Muginya, ketika kita ingin menjadi penyiar itu tentu saja perlu persiapan di mana kita ketika kita siaran itu menjadikan orang suka dengan kita. Mungkin ayah semacam kiat-kiat khusus di antara etannya. Di samping mungkin punya suara ya, bagi peminta suara mau menjadi penyiar gitu ya. Kami modal suara sehingga abdi tiasa ngajinya. Suara dawon gitu. Jadi dia di samping suara ada soal dedegan mah terapeta mah jantan penilaian namanya kita bade rupiah seperti kumaha henteu, tapi yang penting adalah suara. Di mana kita harus mengatur suaranya, intonasi suara bagaimana. Nah, itu pertama dalam seorang penyiar itu Kak. Salajeng nanya di antawisna ketika kita dipercaya untuk membuat satu acara atau apakah itu acara hiburan atau acara pemberitaan atau acara apa saja. Nah, situ kita harus betul-betul bisa mendalami dulu apa yang akan kita sampaikan. Itu pertama materi apa yang kita sampaikan. Terus kedua juga sasaran kita kemana, itu kita harus tahu orang teh. Terus juga pendengar kita ini dari kalangan mana, ya itu bisa terbaca walaupun mungkin radio itu kita tidak tahu kan yang mendengar itu siapa ya. Apakah pedagang bakso, apakah itu yang sedang nyetir mobil atau apa saja kita tidak tahu. Tapi yang jelas acara yang kita bawa itu sesuaikanlah dengan kemampuan kita, apakah dalam bicara ataupun dalam hal-hal lain. Mari pendengar teh kadangkala itu anu resepkeun di bawah heureuy, anu teh resepkeun gitu nya. Jadi kenapa saya heula janten kalau kita acara banyak contohnya dangdut umpamana. Dangdut nih sasarannya mana? Oh, sasaran mungkin bolehlah maaf ke menengah ke bawah. Itu gaya bicara itu seperti apa. Terus saya umpama Sunda, wah Sunda mah sasarannya mungkin petani atau mungkin sasaran ke pesisian. Bagaimana juga bahasanya, lalu juga lagu-lagunya juga eta memang harus kita bisa mencermati. Jadi untuk hari penyiar montong muter lagu deh sakayang asal ngecek soalnya gitu nya. Abdi resep metal kayaknya. Metal. Pasti setel metal terus gitu nya. Padahal nu ngadaungkeun teu resepkeun. Nah di situ. Nah, tidinya memang boleh dibilang ya Kang Ugi penyiar teh dianggapnya pintar. Padahal belum tentu semua penyiar pintar, tapi masyarakat menilai penyiar pada pintar gini kan, pintar ngomong gitunya. Ya tapi kan pintar teh kieu, jadi anu disebat pintar teh di mana orang biasa paham ya terhadap segmen atau terhadap dengan siapa kita berbicara. Nah, eta disebut pintar teh. Versi abdi tapi namanya. Iya. Jadi nah itulah mungkin secara garis besar Kang Daninya seorang penyiar seperti itu. Di samping kita menguasai juga ilmu-ilmu lainnya, terus terang sim kurima di radio teh bukan sebutnya penyiar dari sekolahan gitu ya, bukan, terus terang eta cenah aya maman SP eta mas atau mah nyebutnya cenah sarjana penyiar berarti ayo teh sarjana penyiar teh juga teh abdi mah kitu man SP teh sarjana eta teh teu aya, tapi itulah ada nama dari karuhun ya, karuhun Kang Ugi nya teh anu karuhun teh di antawisna ayat sastra prawira amontak dicanokeun karuhun teh. Jadi momen sastra prawira nya. Mana kita di Suparman sanesnya. Tadi antawisna gitulah. Bang Haji juga kan dikenal sebagai MC ya pada berbagai acara ya. Bang Hajinya ada kesamaan enggak antawis jantan penyiar radio sareng MC? Nah, berbicara masalah MC Kang Ugi kada apal heula nya. Ketika kita menjadi seorang penyiar itu banyak tuntutan dari pendengar di antaranya hayang nu terang nu mana sih Bang Haji Maman teh. Nah itu pertamanya. Terus dia mungkin penasaran juga
Nah di situ kita belajar, oh berarti kita harus menghadapi orang, menghadapi masa. Nah ketika menghadapi masa, kita perlu persiapan. Ya, persiapan di samping ya mungkin penampilan kita, gaya bicara kita juga itu menjadi nanti bahan. Nah di situ kita belajar bagaimana menjadi seorang MC. Nah, kita belajar MC, maka senior simkuring haritanya belajar MC, jadi MC itu seperti apa. Nah di situ alhamdulillah ya jadilah MC ya yang diakui oleh masyarakat. Mungkin lingkungan pemerintahan juga kita suka dipakai untuk MC-an ya diantara. Nah saat terasa di MC ada lagi tuntutan Kang Ugi. Naon eta? Kan MC-an kadang-kadang MC hiburan. MC hiburan. Penyanyi can siap, can aya hari musik seperti itu mana penyanyi can. Nah di situ dituntut dari jadi lebih tuhnya jadi penyanyi ongkohnya. Diajar nyanyi ya gitu. Nggak bodor ongkoh nya. Jadi alhamdulillah jadi di penyiar teh MC-an terus MC-an jadi tukang nyanyi. Kadang kala ya aya setik melawak oke setik. Jadi multifungsi lah dari awalnya seorang penyiar. Itu dagang ya. Memang harus atau punya persiapan yang lebih lengkap. Kumargi kieu penonton. Begini ya penonton. Kalau jadi MC itu kan ada bahasa ilmiah mah ada 3 V ya. Jadi menggabungkan antara visual apa yang dilihat oleh penonton, kemudian verbal juga ya, dan juga vokal. Kalau penyiar mah mungkin cuman vokal dan verbal aja. Tapi kalau dengan jadi MC visualnya juga ditambah ya. Jadi itu bagaimana kita bisa menyampaikan pesan itu lebih ini ya, lebih efektif. Ya aku ayeuna mah nya kumargi visualna paratos kirang resep ditonton ya dan teu MC mah. Tapi kan masih kena cocok wae upami MC acara pangaosahan nya. Da mungkin segmenna lain deui. Segmenna benten deui gitu nya. Jadi tidak sedikit sekarang anak muda yang tertarik di bidang broadcasting. Ternyata sekarang dengan maraknya apa? Sekarang kan di radio Facebook ya bisa live, di Instagram bisa live, kemudian di YouTube juga bisa ada radio komunitas. Dan ternyata dari hasil pengamatan saya, selain itu ya untuk kesenangan, ya juga buat aktualisasi, dan ternyata itu ada potensi untuk bisa menghasilkan. Hajinya. Nah, tentunya kan ini kan kalau anak-anak muda yang menyukai bidang broadcasting tersebut, dia harus bijak kan bagaimana kita berbicara ya, karena sekarang kan ada undang-undang itu ya, ada undang-undang kayaknya ya, dan tentang penyiaran. Nah, ada pesan nggak buat para generasi muda ya yang memang menyukai bidang ini? Ya mungkin pesan namanya Kang Mugi ya, kalau kita menyukai sesuatu profesi, tentu saja di samping kita mendalami ilmunya ya, untuk ujung-ujung kita langsung menggali profesi itu tanpa kita mempunyai dasar ilmu. Jadi dalami dulu ilmunya, mungkin setelah kita dalami ilmunya, kita juga bisa harus menilai juga sesuai nggak ilmu itu untuk diri kita. Nah kalau umpama sesuai, bolehlah langsung. Tapi kalau tidak sesuai, jangan dipaksakan ya, karena kalau sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan benar. Jadi diantaranya itulah pesan. Jadi menggeluti sesuatu profesi, di samping kita mempelajari ilmunya, ya juga nanti dalam pelaksanaan juga tentu kita terus belajar disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di saat saat ini yang mereka geluti dalam bidangnya itu. Seperti itulah Kang Mugi ya. Tentunya selain ilmu juga kesiapan ya, kesiapan untuk ini. Jadi kadang-kadang kita kan nggak ceria terus ya, nggak senang terus. Kadang kita ada bete-nya juga, ada lagi sebelnya juga, aya keur ambek oge. Jangan sampai pas kita lagi ambek-ambekan, kita siaran gitu kan, jadi bisa nyarakan kabeh ke pendengar ya. Nah itu memang ada di antara pengalaman dari para penyiar ada seperti itu. Tapi kan piraku penyiar bari ambek-ambekan madinya, walaupun mungkin di rumah mah segala aya kaambek atau kumaha itu tidak bisa dilemparkan ketika kita siaran. Jadi seolah kalau siaran itu ajaklah pendengar itu bagaimana mereka dibawa senang oleh kita, lalu juga di mana juga mereka mendapatkan ilmu dari kita ya ketika siaran itu, dan
tentu saja seorang penyiar itu bisa menjadi sahabat bagi para pendengar. Jadi kalau kita sudah bisa bersahabat dengan pendengar, ya insya Allah disitulah terbentuknya seorang penyiar. Bagi penyiar tanpa pendengar kan apa artinya seorang penyiar gitu ya. Makanya bersahabatlah antara pendengar dan penyiar itu untuk menjalin satu tali silaturahmi yang baik ya. Oke. Alhamdulillah sekali silaturahmi, ternyata banyak sekali ilmu yang Mugi dapat hari ini. Pak Haji, terima kasih sudah mau berbagi ya. Semoga bisa menjadi manfaat buat semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Masih banyak ilmu dan pengalaman yang bisa menjadi pembelajaran. Insya Allah nanti Mugi akan main-main ke sini lagi ya. Atur nuhun Mungkin Haji. segmen mendetailnya mungkin apakah dalam program acara-acara mungkin nanti bisa kita gali Ya lagi. siapa Haji, pokoknya nanti main lagi bikin sequel berikutnya Haji ya. Atur nuhun Tapi Haji. nggak ada yang juga nih. Biarin Lagi-lagi di tapi makal cai mah. Alhamdulillah. Terima kasih nganjang ka dia bebekalan. Alhamdulillah. Itu yang saya harapkan. Nah gitu. Jadi lebih sering datang ke sini. Pemirsa pada lebih sering. silaturahmi Kak Bang Haji Man SP babakalan ya. Langkungan. Oke, pemirsa, kita jumpa lagi di episode selanjutnya Mendaki Bukit di Pulau Bali. Mugi pamit untuk kembali.